Sidang perdana pra-peradilan Peggy akan digelar 24 Juni nanti. Lalu seberapa kuat bukti yang disiapkan pengacara Peggy untuk membuktikan polisi minim bukti menetapkan tersangka Peggy Setiawan? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini kuasa hukum Peggy Setiawan, Mukhtar Effendi, dan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Mukhtar, soal pra-peradilan ini kan sebetulnya atas dasar pertanyaan dari tim kuasa hukum soal penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini. Jadi bukti apa yang bakal dibawa ke pengadilan nanti untuk menggugurkan status tersangka itu? Baik, selamat sore semuanya. Jadi dalam pra-peradilan ini memang substansinya adalah kami menyoroti tentang dasar ditetapkannya sebagai tersangka untuk PS klien kami. Karena kalau kita merujuk kepada peristiwa 2016, terutama di dalam fakta-fakta di persidangan, itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kami temui setelah kami pelajari lebih mendalam. Nah, salah satu diantaranya adalah nama Peggy Setiawan. Pun Peggy alias Peron sebetulnya itu tidak satu orang pun para terpidana seumur hidup sekarang yang ada mendekam di rumah tahanan negara menyebutkan tentang keterlibatan Peggy alias Peron, apalagi Peggy Setiawan. Dan itu kemudian 2016 pun pihak polisi kan sudah mendatangi dan menggeledah rumahnya Peggy Setiawan di Kelurahan Kepompongan, Kecamatan Talun. Bahkan sempat berbicara dengan ibunya Peggy yang menyampaikan bahwa Peggy itu ada di Bandung. Bayangkan 8 tahun kemudian baru Peggy Setiawan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Inilah yang membuat bagi kami bertanya-tanya dasarnya apa sebetulnya untuk menetapkan Peggy Setiawan atau PS sebagai tersangka. Jadi kembali pada pertanyaan saya, buktinya apa yang mau dibawa nanti di sidang, Pak? Nanti kita buka di persidangan saja, ya. Nanti kita buka di persidangan saja. Karena kami ingin tahu justru dari pihak kepolisian bukti apa yang mereka dapatkan atau mereka pegang untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Itu. Oke. Jadi bukan kami yang harus membuktikan, mereka yang membuktikan kepada kita. Pihak kepolisian buktikan kepada kita apa dasarnya. Kan begitu, sehingga nanti kami akan siapkan sanggahan-sanggahan terhadap bukti tersebut. Oke, kemarin juga polisi kan sudah sempat menyita juga akun media sosial milik Peggy begitu dan masuk dalam BAP tambahan. Apa yang Anda cermati terkait dengan penyitaan akun ini? Betul, saat Peggy Setiawan atau PS ini ditangkap, memang HP-nya PS disita oleh pihak kepolisian dengan alasan untuk barang bukti, kan begitu ya. Kemudian kemarin dilakukan BAP tambahan yang pertanyaannya seputar pergaulan PS di dalam medsos. Nah, kebetulan di dalam medsos itu ditemukan akun Facebook yang atas nama Peggy Setiawan. Tetapi kalau saya lihat ya, dan kemudian berdasarkan pengakuan Peggy juga, bahwa teman-teman yang ada di Facebook itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Eki Vina di Cirebon tahun 2016. Karena tidak ada satu orang pun yang namanya tersebut di dalam peristiwa tersebut. Demikian. Oke. Untuk kemudian bisa membuktikan bahwa Peggy ini tidak bersalah, jadi bagaimana kemudian bisa menegaskan posisi itu nanti di pra-peradilan dari kuasa hukum, Bang? Ya, untuk menegaskan bahwa Peggy Setiawan atau PS klien kami tidak bersalah, tentunya adalah kita harus melihat dulu alat bukti yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk mempersangkakan klien kami. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan dasar oleh kami untuk memberikan sanggahan-sanggahan merujuk kepada peristiwa yang terjadi di tahun 2016, fakta-fakta di persidangan, kemudian 8 tahun setelah persidangan. Satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kalau kita ingat, tanggal 11 Mei 2024, pihak kepolisian telah mendatangi Saka Tatal untuk memperlihatkan 3 foto. Ya, 3 foto. Yang di dalamnya adalah berisi para DPO. Dan itu, Saka Tatal menyebutkan tidak ada yang kenal satupun. Nah,
Boleh saya tambahin ya? Oke, singkat saja. Ya, begitu tanggal 21 PS ditangkap, Sakatatal membuat pernyataan di media bahwa foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian tidak ada satupun yang sama dengan PS klien kami. Mhm. Pertanyaannya, kalau memang polisi sudah mengantongi 3 foto, pertanyaannya nih, kenapa di tahun 2016 foto tersebut tidak dipampang sebagai gambar orang yang di DPO-kan? Oke, Malah justru gambar DPO-nya adalah gambar koboi oke. yang memakai topi koboi itu. Mhm. Demikian. Oke, Pak Jamin, soal proses pra peradilan ini kita perlu paham dulu dasarnya. Jadi hal apa yang sebetulnya jadi poin penting dalam proses pra peradilan itu? Ya, jadi inti dari proses pra peradilan itu adalah orang-orang yang mengajukan itu merasa bahwa penetapan tersangkanya ini tidak sah. Itu dasarnya adalah putusan MK 21. Jadi kenapa penyidik menetapkan tersangka tanpa 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184? Ada bukti saksi kah? Ada keterangan ahli kah? Ada surat kah? Nah, para penggugat ini menyatakan penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan orang ini menjadi tersangka. Dan nanti harus dibuktikan di pengadilan. Apa bukti-bukti yang menetapkan tersangka terhadap Peggy ini? Nah, nanti kalau memang bukti yang sudah dipaparkan di pengadilan menunjukkan kalau kualitas alat bukti, ya minimum 2 alat bukti. Nah, tetapi walaupun secara jumlah cukup 2 alat bukti, tetapi bukti itu tidak sambung ya, tidak saling mendukung, tetapi berdiri sendiri di antara satu sama lain, maka itu tidak mempunyai kekuatan sebenarnya untuk menetapkan tersangka. Contoh, tadi dikatakan Peggy ini hanya dibuktikan dengan Facebook dan KTP. KTP dan Facebook itu tidak menunjukkan apa-apa. Yang menunjukkan perbuatan itu ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami kalau Peggy ada di TKP. Dia ada bersama-sama dengan pelaku lain melakukan tindak pidana atau menyediakan alat untuk melakukan tindak pidana. Sehingga upaya dari tim kuasa hukum ini dirasa tepat menurut Anda untuk melakukan pra peradilan? Oh, sangat tepat. Kalau kuasa hukum menyatakan kalau tidak ada saksi, ini kan tindak pidana material ya. Artinya ada korbannya langsung. Berarti dia harus bisa menunjukkan keterkaitan orang ini dengan orang yang melakukan pembunuhan itu. Apakah dia sebagai pembantu atau dia menyediakan alat untuk membantu orang melakukan kejahatan. Alatnya apa? Apakah pisau, apakah motor, ataukah dia pelakunya? Kalau dia pelakunya, siapa yang melihat dia melakukan perbuatan itu? Nah, ini kan pembunuhan. Jadi harus ditunjukkan bukti-bukti yang relevan. Jangan cuma Facebook sama KTP kalau benar kalau coba itu buktinya ya. Saya kira itu yang kurang tepat menurut saya. Kalau Anda membaca proses hukum yang berlangsung sekarang ini untuk bukti-bukti yang dipakai polisi sehingga menjatuhkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan ini sudah kuat atau belum menurut Anda? Nah, jadi kalau berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ingkrah yang disebutkan ada nama Peggy di situ, maka orang itu akan dihadirkan juga untuk menerangkan apa benar Peggy yang dia maksud itu adalah Peggy yang sekarang yang dijadikan tersangka. Bagaimana peran orang tersebut bersama-sama dengan pelaku tindak pidana lain. Kalau pelaku tindak pidana lain sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui, oh ini Peggy-nya salah Pak, bukan Peggy yang ini. Mungkin Peggy yang lain. Nah, tentu ini kan tidak menjadi alat bukti yang kuat untuk menetapkan jadi tersangka. Tetapi kalau sampai sekarang polisi tetap menjadi tersangka bahkan menahan, saya nggak tahu apa pra peradilan ada sah nggak penahanannya. Nah, kalau sampai itu ditahan, berarti kan sudah ada alat buktinya yang menurut ya dalam tanda petik polisi mereka cukup kuat untuk menyatakan kalau ini adalah orang yang bersama-sama melakukan kejahatan. Dari pihak Polda Jawa Barat juga nih sudah menyiapkan tim hukum juga nih. Dari tim kuasa hukum Peggy, apakah kemudian sudah cukup yakin dengan pembuktian-pembuktian yang nanti bakal dikeluarkan akan bisa menggugurkan status dari tersangka yang sedang dialamatkan kepada Peggy Setiawan ini, Pak Muhtar? Terus terang kami sangat yakin. Kami sangat yakin dengan apa yang kami persiapkan untuk
menghadapi persidangan pra-peradilan nanti di tanggal 24 yang itu adalah merupakan sidang perdana. Demikian. Oke. Proses sidang akan berlangsung pada 24 Juni tahun 2024. Pak Mukhtar, terima kasih banyak. Pak Jamin Ginting juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Sama-sama, terima kasih. Kami punya laporan lain termasuk diskusi menarik untuk Anda usai jeda. Kuasa hukum Hasto Kristianto Patra MZ menilai pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata soal bisa menangkap Harun Masiku dalam seminggu tidak lazim. Katanya KPK jangan memainkan gimmick yang justru menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Kami segera kembali. Kami turut mencermati selebritas Raffi Ahmad yang mundur dari proyek pembangunan Beach Club di Gunung Kidul, Yogyakarta setelah ramai petisi penolakan. Tetap di Kompas Petang.